Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube e-learning Bu Vika kepada seluruh mahasiswa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat belajar untuk menyelesaikan jenjang pendidikan di S1 Farmasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu regresi linear sederhana. Kita akan belajar bukan hanya teori matematikanya, tetapi juga bagaimana konsep ini benar-benar digunakan di bidang farmasi, terutama saat kita bekerja di laboratorium. Kita akan dalam video ini adik-adik diharapkan bisa memahami langkah demi langkah dan beberapa cara mengolah data, terutama data kurva kalibrasi yang di sini kita menggunakan tools manual berupa kalkulator saintifik. Alat sederhana ini kita gunakan sebagai instrumen untuk mengolah data di analisis farmasi. Jadi pastikan adik-adik menonton sampai dengan selesai, menyimak dengan baik, karena semua penjelasan di sini akan berguna sekali saat adik-adik nanti praktik di laboratorium maupun untuk menyusun laporan hasil pengujian. Kita lanjutkan, sebelum kita ke praktisnya, kita akan mencoba untuk memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah salah satu metode dalam statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Nah, salah satu variabel ini disebut sebagai variabel independen dan variabel yang lain kita sebut sebagai variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang biasanya kita tuliskan sebagai X di dalam persamaan regresi linear sederhana. Dan satu lagi, variabel dependen itu kita tuliskan sebagai Y. Dalam konteks farmasi, X ini seringkali merupakan konsentrasi larutan standar obat, sementara Y adalah respon instrumen seperti nilai absorbansi dari pengukuran spektrofotometer UV visible. Dalam analisis kuantitatif yang menggunakan linear regression, simple linear regression, memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Misalnya, kita bisa memprediksi berapa absorbansi suatu larutan dengan konsentrasi tertentu. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah X benar-benar berpengaruh terhadap Y secara signifikan. Secara matematis, hubungan ini dinyatakan dengan bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX, atau kadang-kadang kita juga menuliskannya dengan notasi persamaan Y sama dengan BX plus A. Nah, di mana nilai A adalah intercept, yaitu nilai Y saat X sama dengan 0. Sedangkan B adalah slope atau kemiringan garis yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y setiap kali X naik satu satuan. Jika garis ini mengikuti pola yang lurus dan nilai R atau koefisien korelasi mendekati 1, maka kita akan bisa mengatakan bahwa hubungan antara X dan Y adalah linear dan kuat. Baik, nanti kita akan coba uraikan satu persatu bagaimana sih sebenarnya persamaan ini bisa menggambarkan pola yang linear dari hubungan antara dua variabel, yaitu X dan Y. Berikut ini adalah cara menghitung koefisien, namun secara praktis nanti adik-adik tidak perlu melakukan perhitungan secara manual, tetapi kita bisa mendapatkan nilai B menggunakan kalkulator secara otomatis setelah kita memasukkan data
variabel X dan variabel Y. Nilai B di sini kalau secara manual kita bisa menghitungnya dengan persamaan seperti pada layar. Nilai B ini ternyata memiliki arti jika B lebih besar dari 0, maka memiliki hubungan antara X dan Y adalah hubungan yang positif, di mana ketika X naik, Y juga akan mengikuti mengalami kenaikan. Sedangkan jika B kurang dari 0, maka hubungan antara X dan Y adalah hubungan yang negatif, di mana jika variabel X mengalami kenaikan, maka Y mengalami penurunan. Sedangkan jika B sama dengan 0, tidak ada pengaruh antara X terhadap Y. Contoh aplikasi model regresi linier, misalnya ketika adik-adik ingin mengetahui hubungan antara dosis obat yang kita anggap sebagai variabel X dan penurunan tekanan darah, yaitu kita tuliskan sebagai variabel Y. Nah, penurunan tekanan darah ini merupakan respon dari penggunaan suatu obat yang berfungsi sebagai penurun tekanan darah. Setelah dianalisis, maka persamaannya nanti akan diperoleh, misalnya ketemu Y sama dengan 5 plus 2X. Persamaan tersebut memiliki arti jika dosis naik 1 mg, maka penurunan tekanan darah meningkat rata-rata 2 mm Hg. Setelah kita mendapatkan persamaan regresi, kita juga akan mendapatkan satu parameter yang kita sebut sebagai koefisien korelasi. Biasanya ini yang akan menjadi evaluasi sebelum kita melanjutkan menggunakan persamaan regresi tersebut untuk memprediksi atau menghitung kadar dari suatu sampel yang belum diketahui. Evaluasi yang dilakukan yaitu kita melihat nilai koefisien determinasi atau R-square, satu lagi koefisien korelasi atau R, di mana ini nanti akan menunjukkan seberapa linier hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di dalam uji T juga bisa menunjukkan koefisien B, apakah di situ menunjukkan seberapa berpengaruhnya variabel X terhadap variabel Y. Dan juga biasanya ditambah dengan evaluasi menggunakan uji F, di mana ini bertujuan untuk menunjukkan signifikansi model secara keseluruhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kurva kalibrasi itu kita bangun dari variabel X dan variabel Y. Dalam contoh tadi, kita punya dosis obat sebagai variabel X dan contoh responnya berupa persen dari penurunan tekanan darah, seperti yang adik-adik lihat. Kemudian dari dua variabel tadi kita bisa masukkan ke dalam fungsi regresi yang bisa menunjukkan persamaan Y sama dengan BX plus A atau A plus BX. Nah, kita juga bisa melihat hubungan antara variabel X dan Y ini dengan menggambarkannya berupa grafik. Grafik yang sering dipakai adalah plot sketcher, di mana di situ ada diagram X dan hubungan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bisa melihat di situ ada garis lurus dan juga titik-titik di luar garis. Garis lurus tersebut adalah garis linier yang menunjukkan hubungan antara sumbu X dan Y pada posisi yang benar-benar kuat. Tetapi dari data kalibrasi yang kita dapatkan antara dosis dan responnya, ternyata ada yang pas di garis tersebut, ada yang di luar dari garis tersebut. Nah, sehingga kita perlu cek kembali gitu ya, apakah benar-benar linier dari kurva kalibrasi yang kita buat. Nah, dengan cara menilai nilai R-square-nya. Nah, nilai R-square itu menunjukkan hubungan antara
sumbu X dan sumbu Y itu seberapa kuat. Kemudian dari situ kita dapatkan nilai R square atau R kuadrat itu 0,9736, di mana dengan model yang kita buat antara dosis dan respon tadi, ternyata sebanyak 97,4% variasi respon ini bisa dijelaskan dengan sumbu X yang data di variabel X yang kita tetapkan tadi, yang kita buat. Nah, kita bisa membaca grafik ini dengan kita bisa mengartikannya dengan melihat nilai R square tersebut. Sehingga di sini kita bisa menjelaskan bahwa ada hubungan linear positif yang kuat antara dosis dan respon. Kita bisa artikan hubungan tersebut adalah setiap kenaikan 1 mg dosis diperkirakan meningkatkan respon sekitar 0,843%. Karena nilai R square-nya yang tinggi dengan p-value-nya yang sangat kecil, maka model linear sederhana ini menjadi cocok untuk bisa menjelaskan rentang dosis yang diberikan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwasannya dengan prediksi interval yang kita berikan ini untuk individu masih relatif besar, di mana prediksi untuk satu pasien atau satu eksperimen tunggal ini mengandung ketidakpastian yang substansial, di mana kita lihatnya dari letak titik-titik yang berada di luar garis lurus. Sekarang kita masuk ke bagian praktis, yaitu bagaimana cara mengolah data regresi linear sederhana menggunakan kalkulator saintifik. Ya, kita akan menggunakan kalkulator. Beberapa yang sering digunakan di laboratorium itu adalah dengan brand ini, begitu ya. Tetapi nanti kalian bisa menggunakan kalkulator yang kalian punya. Jika memang ada beberapa perbedaan cara pengoperasiannya, maka kita perlu mempelajari manual book yang dibawa oleh kalkulator tersebut. Biasanya gitu ya, di dalam manual book sudah dijelaskan bagaimana kita mengoperasikan suatu fungsi perhitungan seperti fungsi regresi linier. Nah, pada contoh kali ini saya akan menggunakan dari merek Casio FX 991 EX ya. Nanti adik-adik bisa menggunakan kalkulator yang adik-adik punya dan saya akan sertakan link YouTube yang bisa adik-adik simak untuk mempelajari tipe kalkulator yang lain. Sekarang mari kita lihat penerapannya di bidang farmasi. Seringnya di bidang farmasi ini lebih digunakan pada analisis-analisis yang tujuannya adalah kuantitatif atau sampai dengan bisa menyatakan berapa jumlah atau konsentrasi atau kadar dari suatu bahan. Untuk bisa melakukan analisis kuantitatif, kita perlu membuat larutan standar yang sudah diketahui bahannya apa, konsentrasinya berapa. Misalnya, dalam contoh yang akan kita pelajari adalah paracetamol dengan bentuk sampelnya adalah sediaan tablet. Kegiatan ini dilakukan dalam kegiatan praktikum analisis kuantitatif di laboratorium farmasi yang tujuan utamanya adalah menentukan hubungan linier antara konsentrasi larutan standar atau variabel X dan absorbansi hasil pengukuran spektrofotometri atau kita jadikan sebagai variabel Y. Tujuan yang kedua yaitu membuat persamaan garis kalibrasi Y sama dengan A plus BX, dan yang ketiga yaitu menggunakan persamaan tersebut untuk menentukan konsentrasi sampel yang tidak diketahui berdasarkan nilai absorbansinya. Kita pelajari terlebih dahulu tentang kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi digunakan dalam analisis kuantitatif untuk menentukan kadar zat berdasarkan respon instrumen.
Respon instrumen dalam hal ini adalah variabel Y seperti absorbansi pada spektrofotometri UV visible. Diharapkan dari hasil pengukurannya yaitu memberikan perbandingan lurus dengan konsentrasi zat yang digunakan. Kemudian hubungan ini dapat dimodelkan dengan persamaan regresi linier, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah intercept, B adalah slope atau kemiringan garis, dan R adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan hubungan linier antara variabel X dan variabel Y. Contoh eksperimen yang sering kita lakukan di laboratorium yaitu diminta untuk membuat larutan standar terlebih dahulu dengan rangkaian konsentrasi yang telah ditetapkan. Dalam contoh ini, kita menggunakan konsentrasi larutan standar atau larutan baku dari parasetamol, yaitu konsentrasinya adalah antara 2 mikrogram per mililiter sampai dengan 10 mikrogram per mililiter. Kemudian larutan-larutan ini akan diukur dan dicatat absorbansinya. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer UV visible. Nah, ini nanti akan menghasilkan pembacaan absorbansi di mana dari masing-masing larutan baku atau larutan standar yang sudah kita punya tadi dicatat hasilnya berapa absorbansinya. Kemudian akan kita masukkan ke dalam fungsi regresi linier menggunakan kalkulator. Ini menjadi penting untuk dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa menjadi dasar gitu ya. Kita melakukan analisis kuantitatif di mana regresi linier sederhana ini menjadi sangat penting untuk menilai apa atau untuk digunakan sebagai apa ya. Ini adalah suatu statistika sederhana yang bisa kita gunakan yang biasanya diterapkan untuk pengujian kadar, kemudian harus dievaluasi dalam penentuan validasi suatu metode analisis hingga pada analisis stabilitas obat. Ya, data hasil pengukuran tadi kita dokumentasikan. Biasanya akan memuat tabel seperti pada layar. Kita akan mendokumentasikan, kita punya yang namanya larutan standar, ada 5 konsentrasi, berarti kita tuliskan larutan standar 1, 2, 3, 4, 5, konsentrasinya masing-masing berapa, dan respon absorbansi yang diperoleh dari pengukuran tadi juga dituliskan. Hati-hati pada tahap ini seringkali mengalami kesalahan pencatatan sehingga harus tetap dilakukan secara under supervisi dan juga diamati betul pencatatannya sudah benar atau masih ada kekeliruan. Kemudian, selain larutan baku atau larutan standar, kita juga punya sampel yang harus kita ukur berapa absorbansinya. Pada tahap ini, nanti yang akan kita dapatkan hanya nilai absorbansi dari sampel yang kita punya, sedangkan konsentrasi atau kadarnya masih belum bisa ditetapkan. Setelah kita melakukan tabulasi atau dokumentasi terhadap dari kegiatan pengukuran tadi, maka sekarang kita masuk kepada tahap praktis untuk mengolah data menggunakan instrumen yaitu kalkulator. Sebelum digunakan, kalkulator ini harus dipastikan fungsinya dengan baik, di mana tersedia fungsi regresi linier di dalamnya. Kemudian, sebelum mengoperasikan fungsi regresi linier, kita hapus dulu memori yang ada di dalam kalkulator dengan cara jika menggunakan Casio tipe ini, maka kita bisa tekan Shift, nyalakan terlebih dahulu, kemudian tekan Shift, lalu tekan angka 9. Setelah itu akan muncul menu reset yang akan kita pilih adalah reset memori, yaitu dengan tekan angka 2, lalu ada pilihan lagi untuk mengkonfirmasi kita pilih yang mana. Jika kita jadi untuk mereset memori, maka tekan yes, kemudian tekan AC.
Nah, biasanya di dalam manual book ini semuanya sudah tertera ya. Jika ada yang tidak sama, dibuka kembali manual booknya untuk bagaimana cara mengoperasikan di tahap untuk pembersihan atau penghapusan memori di kalkulator yang digunakan. Tahap yang selanjutnya kita sudah akan mencari di mana fungsi regresi dengan cara tekan menu, kemudian bisa mengarahkan navigasi ke statistika jika belum hafal, atau jika memang sudah hafal, maka bisa langsung tekan angka 6. Nah, setelah menekan angka 6, maka kita akan melihat di situ fungsi statistik. Setelah kita menekan angka 6, maka yang akan muncul di layar adalah pilihan fungsi statistik yang akan kita gunakan, yaitu fungsi regresi linier yang ditunjukkan dengan Y sama dengan A plus BX. Kemudian untuk masuk ke fungsi tersebut bisa memilih yang nomor 2 dengan tekan angka 2, kemudian akan tampil tabel terdiri dari 2 kolom, ada X dan kolom Y. Tahap selanjutnya yaitu kita akan entry data dari variabel X dan variabel Y. Cara pertama yang bisa digunakan adalah kita memasukkan masing-masing kolom terlebih dahulu. Jika di situ ada 5 konsentrasi baku kerja atau larutan standar, maka kita bisa mengisi menurun ya dari kolom X satu persatu. Misalnya kita mau memasukkan konsentrasi larutan standar yang pertama yaitu 2 mikrogram per mililiter. Satuan tidak perlu dituliskan, tetapi hanya angkanya saja, yaitu tekan 2, kemudian tekan sama dengan. Lakukan seterusnya sampai dengan kita memperoleh 5 data di kolom X. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa melakukan satu persatu, satu pasang X dan Y. Dengan cara tekan 2, kemudian sama dengan, lalu navigasinya digeser ke kolom Y, dimasukkan nilai Y yang pertama. Selanjutnya kita mengisi kolom Y. Kolom Y ini adalah respon absorbansi dari larutan standar 1 sampai dengan yang kelima. Jika tadi mau menggunakan kolom per kolom, maka bisa dilakukan dengan cara yang sama, mengisikan satu persatu. Hati-hati pada data yang di situ menggunakan desimal. Jika desimalnya menggunakan setting desimal sama dengan dot atau titik, maka koma itu akan disimbolkan dengan titik. Jika desimalnya ditulis atau disetting koma, maka tampilan komanya juga akan berupa simbol koma. Nah, sehingga perlu diperhatikan lagi setting manualnya seperti apa. Kemudian di kalkulator untuk menunjukkan desimal itu selalu pada tombol-tombol yang di bawah. Nah, ini adalah koma atau desimal numerik, beda dengan tombol koma yang ada di sisi bagian atas. Ini biasanya untuk yang bukan data numerik. Setelah kolom X dan kolom Y diisikan, maka tahap selanjutnya adalah kita mau melakukan kalkulasi. Bagaimana caranya? Nah, pastikan terlebih dahulu bahwa data yang sudah diinput adalah data yang benar. Jumlahnya ada 5 pasang, kemudian angka yang kita ketikkan juga angka yang sesuai seperti data. Kemudian pada kalkulator ini untuk menampilkan hasil perhitungan bisa ditekan option, kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar, ada beberapa poin, ada beberapa nomor, kemudian pilih regression calculation dengan tekan angka 3.
Pada tampilan sebelumnya, kita pilih calculation dengan tekan angka 3. Hasilnya seperti pada layar, di mana hasil ini perlu kita catat untuk memperoleh R atau koefisien korelasi, A adalah intercept, adalah slope-nya. Kemudian kita susun persamaan Y sama dengan A plus BX menjadi Y sama dengan 0,0759X min 0,0041 dengan nilai koefisien korelasi atau R sama dengan 0,9999. Artinya, dengan persamaan yang sudah kita susun tadi, kita bisa memprediksi setiap kenaikan 1 mikrogram per liter per mililiter absorbensi dari zat yang kita ukur akan mengalami kenaikan sekitar 0,0759. Setelah mendapatkan persamaan garis, langkah berikutnya adalah mengevaluasi linearitasnya. Kita ingin tahu apakah hubungan antara X dan Y benar-benar signifikan dan linier. Caranya adalah dengan membandingkan nilai R hitung dari kalkulator dengan R tabel dari tabel product moment. Nilai R tabel tergantung pada jumlah data dan taraf signifikansi yang kita pilih. Taraf signifikansi ini adalah nilai alfa. Biasanya kita gunakan 0,05 untuk tingkat kepercayaan 95%. Sebagai contoh, jika kalian punya 5 titik data, 5 itu adalah tadi kurva larutan standar yang ada 5 konsentrasi, kita gunakan 5 titik ini untuk membuat kurva kalibrasi. Maka di sini dengan 5 data tersebut, kita punya degree of freedom atau derajat kebebasan, yaitu N-2 sama dengan 3. Nah, sehingga di sini yang kita lihat pada tabel adalah jumlah N terlebih dahulu. N kita adalah 5 titik atau 5 data. Nah, kemudian dicocokkan di situ taraf signifikansi yang kita gunakan adalah yang 0,05, sehingga nilai R tabel yang kita tunjuk adalah 0,878. Karena R hitung kita adalah 0,99 dan itu bisa kita lihat nilainya lebih besar dibandingkan 0,878, maka hubungan antara konsentrasi dan absorben yang kita dapatkan tadi bisa dinyatakan signifikan dan linier. Itu berarti metode yang kita gunakan memenuhi persyaratan linearitas. Dan hasil pengukuran dapat dipercaya untuk menghitung kadar sampel yang belum diketahui. Berdasarkan hasil perhitungan regresi tadi, maka tahap berikutnya adalah mengevaluasi dan menginterpretasikan hasilnya. Yang harus kita cermati tadi ada nilai R atau koefisien korelasi. Sekarang mari kita pahami lebih dalam makna dari nilai-nilai regresi ini. Nilai R itu menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel X dan Y. Semakin mendekati 1, maka hubungannya semakin baik atau linearitasnya semakin baik. Nilai slope atau B menggambarkan sensitivitas metode. Jika B nilainya besar, berarti instrumen kita peka terhadap perubahan konsentrasi. Yang dimaksud instrumen di sini adalah spektrofotometer tadi ya, bukan kalkulatornya. Nah, nilai intercept atau A ini menggambarkan pembacaan dasar instrumen saat konsentrasinya 0. Jika nilai A terlalu tinggi, bisa jadi ada kesalahan latar belakang, misalnya efek dari blanko yang kita gunakan. Blanko itu adalah suatu larutan yang berisi hanya pelarut saja atau pelarut dan reaksi tanpa zat utama yang akan kita ukur. Dan yang terakhir adalah jika nilai R kita itu kurang dari 0,995, maka linearitas dianggap tidak terpenuhi. Tetapi dalam hasil kita tadi faktanya adalah
lebih besar dari 0,995. Dalam kasus ini, jika memang didapatkan nilainya kurang dari yang ditetapkan, yaitu kurang dari 0,995, maka perlu kita lakukan evaluasi kembali dari data hasil pengukuran atau metode yang kita kerjakan. Apakah di sana memiliki konsentrasi yang terlalu lebar range-nya, atau ada kesalahan pencatatan, atau ada kesalahan pengerjaan dari prosedur yang sudah ditetapkan. Kemudian, untuk kesimpulan dari uji linearitas tadi, dari sini kita bisa melihat bahwa hasil pengolahan data kurva kalibrasi menggunakan kalkulator diperoleh hubungan linear yang baik antara konsentrasi dan absorban, serta persamaan kalibrasi yang tadi kita sudah susun dapat digunakan untuk menentukan kadar zat dari sampel yang belum diketahui. Berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan persamaan regresi yang telah kita uji linearitasnya tadi untuk mendapatkan kadar dari sampel yang belum diketahui. Persamaan regresi yang sudah kita dapatkan sebelumnya diubah menjadi fungsi untuk menghitung nilai X, di mana nilai X adalah nilai konsentrasi. Kemudian, sebagai contoh di sini kita ambil sampel 1. Sampel 1 diketahui nilai absorbansinya adalah 0,352. Kemudian kita periksa kembali persamaan Y sama dengan BX plus A, kita dapatkan, kita susun Y sama dengan 0,0759X min 0,0041. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, maka kita bisa breakdown persamaan tersebut dengan menjadi X sama dengan Y min A dibagi B. Hati-hati pada saat penghitungan dengan kalkulator, jika dikerjakan secara langsung, persamaan ini dituliskan secara persamaan, maka harus menggunakan notasi tanda kurung yang tepat untuk menghindari kesalahan perhitungan, karena di situ ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Kemudian kita masukkan nilai absorbansi sebagai nilai Y, absorbansi sampel 1 sebagai nilai Y, kemudian kita kurangi dengan nilai intercept, yaitu min 0,041, kemudian dibagi dengan nilai B-nya, yaitu 0,0759. Boleh jika memang adik-adik sudah paham notasi perhitungan, tidak ditulis lengkap seperti ini, tinggal diganti, misalnya min ketemu min, maka menjadi positif, itu boleh langsung diganti. Oke, untuk detailnya seperti pada layar. Kemudian dari perhitungan tadi kita akan dapatkan ternyata nilai X dari sampel 1 adalah 4,691 mikrogram per mililiter. Jangan lupa untuk cross-check, absorbansi yang kita dapatkan itu biasanya sesuai dengan range kurva baku yang kita buat. Jika sampel 1 itu ada di 0,352 absorbansinya, maka dia akan berada di tengah-tengah antara absorbansi yang mirip dengan itu, 0,35 sekian atau 0,300. Nah, sedangkan yang lainnya ini nanti perlu diperiksa kembali. Kemudian hasilnya yaitu 4,691. Jika range konsentrasinya juga berada di rentang yang sama atau di area yang sama, maka perhitungan kita bisa jadi itu adalah benar. Tetapi jika melenceng dari range itu, maka kita perlu curiga apakah kita sudah memasukkan persamaan tadi sesuai dengan aturan perhitungan dasar matematika. Perhitungan sampel 2 dan 3 boleh dicoba secara mandiri ya. Kemudian jangan lupa cross-check di mana konsentrasi, berapa nilai konsentrasi, apakah masih masuk di range konsentrasi baku kerja atau larutan standar 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk belajar mengoperasikan kalkulator jenis lainnya, terutama yang merek-merek selain yang saya sebutkan tadi, adik-adik bisa
menggunakan link yang saya sematkan di slide ini untuk belajar apa namanya, mengoperasikan statistik terutama regresi linier. Kemudian satu link lagi itu berupa pembelajaran bagaimana mengoperasikan regresi linier menggunakan Microsoft Excel. Nah, selain menggunakan kalkulator, kita juga bisa menggunakan alat hitung lainnya seperti Microsoft Excel. Di sana lengkap banget ya fungsi statistik yang sesuai, yang akan dipakai sesuai pengujian yang adik-adik lakukan. Nah, regresi linear ini adalah apa namanya, skill penting yang harus adik-adik punya ya ketika belajar di farmasi, di mana regresi linear ini akan berperan penting pada validasi metode analisis, kemudian kita perlu melakukan kalibrasi alat. Alatnya tidak hanya spektrofotometer aja yang kita gunakan, bisa HPLC, bisa AAS ya. Kemudian bidangnya apa saja? Banyak banget. Ada riset di bidang farmakokinetika, ada di bagian apa namanya? Analisis-analisis yang berkaitan dengan quality control ya. Nah, ini merupakan dasar penting yang harus adik-adik kuasai sebelum menjadi seorang farmasis. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir pembahasan tentang regresi linear sederhana. Kita sudah mengenal konsep dasarnya, kemudian melihat penerapannya di bidang farmasi, dan juga mempelajari bagaimana kita menghitung menggunakan kalkulator dan juga software lain atau program-program lain yang bisa digunakan untuk mengerjakan fungsi matematis. Kita juga bisa telah mempelajari, memahami bagaimana menilai suatu linearitas, parameter linearitas dalam pada data kalibrasi ya. Kemudian semoga nanti ini bisa menjadi penjelasan yang membantu adik-adik untuk bisa memahami dengan baik bagaimana penerapan salah satu ilmu statistik yang harus adik-adik kuasai di level ini begitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan penuh perhatian. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.